Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana? Yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana mencari jurnal terakreditasi Sinta. Ya. Baik, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Ya. Yang pertama, yang kedua nanti kita akan belajar juga bersama-sama bagaimana cara membuat akun di jurnal yang kita tuju, ya, atau jurnal tujuan kita. Yang ketiga adalah membuat atau mencari template atau membaca template, memahami template itu sehingga kita tahu gaya selingkung dari jurnal tersebut. Itu beberapa hal yang akan kita diskusikan, teman-teman. Baik, sebelum kita mulai belajar mencari jurnal di laman atau website yang tepat dan cepat, biasanya teman-teman, sekedar sharing dulu ya, banyak dari peneliti yang masih pemula, katakanlah, atau mahasiswa yang masih semester awal gitu ya, ini merasa kebingungan dalam hal mencari jurnal yang terakreditasi. Biasanya teman-teman itu akan mengandalkan yang namanya Google gitu ya. Kadang di sini teman-teman mencari jurnal itu kan banyak sekali jurnal, teman-teman. Banyak, antara ada yang terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Itu kan kalau kita mencari jurnal langsung mengandalkan Google, bahasanya teman-teman itu ya, maka kan bingung juga, kira-kira jurnal apa yang mau saya. Kadang kan begitu, kira-kira apa ya? Pertanyaan kan, kira-kira apa yang cocok jurnalnya? Atau miliknya kampus mana? Kadang kan mau diketik, katakanlah prodi PGSD gitu. Jurnal PGSD katakan. Begini, ya. Ini kan muncul nih kan banyak. Nah, ini kalau sudah begini kan jelas ada di Sinta. Tapi kalau begini, Universitas Bengkulu, UPI, ini ya. Ini kan teman-teman harus memastikan bahwa apakah ini kalau dibuka begini ya, katakanlah miliknya Bengkulu. Harus teman-teman cek. Nah, ini oh iya terakreditasi. Ini Sinta berapa? Sinta 4 gitu ya. Berarti kan teman-teman harus mengecek ya, ngecek satu persatu ya. Kemudian ini kan kesulitan atau lama, tidak efektif, tidak efisien, tidak cepat. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini yang akan kita lakukan bersama-sama ya. Silakan teman-teman simak dengan baik. Karena ada beberapa hal yang ingin kita pelajari bersama-sama. Oke. Baik ya, kita lanjut. Yang pertama adalah kita akan mencari jurnal ya sesuai dengan bidang kita ya. Yang pertama adalah kita buka akun atau baik, kita buka ke akun Sinta ya. Kita buka ke akun Sinta. Oke. Yang pertama adalah kita buka akun Sinta ya. Alamat domainnya adalah sinta.kemdikbud.go.id. Kemudian kita enter.
Nah, ini adalah tampilan awal teman-teman ya, perlu diperhatikan. Sekarang kita fokus pada satu menu ya. Kita fokus pada satu menu, yaitu di menu bagian bawah ya. Di menu bagian bawah ini yang kolom biru ini ada pilihan, ini tinggal diklik teman-teman, ada author, affiliation, jurnal, artikel Google Scholar, artikel Scopus. Nah, kita pilih yang ini ya, pilih yang jurnal. Kita klik saja. Nah, kemudian kita masukkan bidang kita. Katakanlah teman-teman bidangnya sekolah dasar ya. Tinggal ketik saja sekolah dasar. Nah, di sini teman-teman kita nanti akan memunculkan ya, web ini akan memunculkan jurnal-jurnal terkait sekolah dasar yang terakreditasi. Dia akan secara acak. Cintanya itu akan terlihat di posisi kita berapa. Oke, kalau sudah teman-teman klik begini ya, silahkan teman-teman tinggal enter. Nah, ini kita mengambil kata kunci atau mengetikkan kata kunci sekolah dasar, ketemu ini ya, terlihat ya teman-teman ya. Di sini ketemu di 29 ya, 29 jurnal terkait dengan kata kunci sekolah dasar. Nah, di sini juga sudah terlihat teman-teman ya. Di sini ada primary jurnal pendidikan guru sekolah dasar. Dia miliknya Universitas Riau. Nah, Sintanya ini Sinta 2. Itu terlihat teman-teman. Kita ke bawah lagi ya. Ini kemudian mimbar ya, mimbar sekolah dasar miliknya Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang Program Studi PhD ya. Ini juga Sinta 2. Terus ke bawah, teman-teman cek ini miliknya UM Universitas Negeri Malang, ini juga Sinta 2. Kemudian ke bawah lagi masih Sinta 2 juga dengan kata kunci yang sama tadi, yaitu sekolah dasar ya. Ini juga ada Sinta 3, sudah mulai turun grade-nya. Kalau teratas itu ada Sinta 2, ini ada Sinta 3 ya. Ada Sinta 3, kemudian sampai ke bawah nanti teman-teman akan melihat. Kita coba cek di halaman terakhir ya. Di halaman terakhir itu ada yang Sinta berapa ya? Sinta 6. Jadi tinggal ini ada 5, ada Sinta 5 ya. Nah, ini teman-teman yang bisa kalian tentukan. Teman-teman tentukan mau di Sinta berapa. Katakanlah teman-teman sebagai mahasiswa, katakanlah teman-teman mau belajar ataupun mau melakukan submit di jurnal Sinta 5, katakanlah ya, tinggal pilih. Nah, katakanlah di jurnal ini ya teman-teman miliknya Universitas Haluoleo ya. Ini jurnal ilmiah pembelajaran sekolah dasar. Teman-teman klik, mana yang diklik? Ini ada tiga menu ya. Yang pertama adalah Google Scholar, yang kedua adalah website ya, kemudian editor URL. Mana yang harus diklik? Yang tengah ini, yang website. Teman-teman klik aja biar tidak menghilangkan laman yang pertama. Silahkan klik kanan di menu website ya. Klik kanan, kemudian open link in new tab ya, itu teman-teman ya. Nah, tinggal lihat ya, diperhatikan. Nah, lihat, ini adalah jurnal yang jurnal ilmiah terakreditasi ya. Jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 5 tadi. Nah, ini teman-teman yang bisa teman-teman pelajari. Apa yang bisa teman-teman pelajari dari sini? Yang pertama adalah teman-teman biasanya yang pertama yang harus dipelajari adalah yang utama adalah template ya.
template. Mana template? Cek aja, dicari di bawah ya. Nah, ini kadang ada di menu ini, di sidebar ini namanya sidebar kalau pengelola jurnal ini. Ini teman-teman cek di sini ya. Yang terpenting adalah teman-teman lihat template-nya. Ada nggak template ya? Kalau tidak ada di menu sidebar ini, maka teman-teman kursor ke bawah ya. Kemudian, nah ini template. Apa itu template? Seperti yang sudah kita pahami bersama-sama di kelas ya, bahwa template itu adalah petunjuk untuk menuliskan sesuai gaya selingkung jurnal tersebut. Katakanlah ini jurnal miliknya Universitas Haloleo. Ya, gaya selingkungnya begitu, sesuai dengan template yang disediakan oleh Universitas Haloleo. Ya, teman-teman. Maka teman-teman harus ini mendownload. Nah, silakan tinggal klik saja. Klik langsung ya. Nah, itu akan muncul di situ, teman-teman. Ya, itu akan muncul template-nya. Nah, di sini yang harus teman-teman perhatikan, kalau mau submit di jurnal tertentu atau katakanlah miliknya Haloleo ini, teman-teman tinggal dibuka ya. Tinggal di-download dulu biar enak bacanya, kemudian teman-teman klik. Ya, dibuka saja. Ya, kita perhatikan. Oke. Sebentar ya, kita Oke, teman-teman. Nah, ini ya. Ini adalah template. Ini adalah petunjuk penulisan yang harus teman-teman perhatikan. Coba kita harus tahu dari sini ya. Judul harus apa? Ini kan sudah terlihat, judul berarti harus kapital semua. Kemudian nama sesuai penulis tanpa gelar. Ini ditulis ini. Namanya siapa? Ya. Kemudian fakultas atau asal ya. Nah, itu ditulis ini. Jadi disesuaikan. Katakanlah nama Mas Sodi ya. Prodi PGSD Universitas, berarti STKIP PGRI Sumeneb. Nah, emailnya apa? masodi@stkip.pgri.sumeneb. Begitu teman-teman. Kalau ada 3 penulis ya dituliskan semuanya. Dituliskan dulu Dituliskan dulu namanya yang lengkap, 3-tiganya katakanlah. Kemudian prodinya diletakkan satu saja ya. Di prodi PGSD katakanlah. Itu ditulis nanti tinggal di atasnya 1, 2, 3 gitu ya. Emailnya baru ditulis semua. Nah, ini juga ada petunjuk penulisan abstrak seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, teman-teman, pada saat kita melakukan anatomi penulisan artikel di sebuah jurnal terakreditasi gitu ya. Nah, coba perhatikan penulisan abstrak ini dijelaskan di sini. Abstrak ini ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Diketik dalam 1 paragraf spasi, maksimal 250 kata. Betul kan apa yang kita diskusikan beberapa pertemuan kemarin ya. Berisi pokok-pokok penelitian. Nah, nih, jelas ya. Seperti tujuan, metode, dan hasil penelitian. Ya, itu ada 3 minimal. Tujuan, metode, dan hasil penelitian. Nah, ini teman-teman harus difahami ini. Oh, cara menulis abstrak begini. Kata kunci begini. Nah, ini bahasa Inggrisnya. Ya, teman-teman. Ini pendahuluannya. Ya, perhatikan. Ya, cara menulis pendahuluan ini di sini. Ya. Jadi, perhatikan betul termasuk subjudulnya harus menjorok ke dalam satu tab 1,25 cm. Ini perhatikan betul ya. Nah, ini teman-teman sekali lagi harus diperhatikan ya template-nya biar teman-teman pada saat melakukan submission atau
submit di jurnal tersebut itu sudah sesuai dan bisa diterima. Biasanya memang teman-teman, kalau kita melakukan submit atau submission di jurnal tertentu tapi templatenya sama sekali tidak sesuai, ya, maka editor itu sangat mungkin sekali untuk menolaknya. Kenapa? Sudah dianggap tidak sesuai template, ya. Jadi dicek tadi mulai dari abstrak, pendahuluan, metode, hasil, ya, sampai pada pembahasan, ya. Nah, ini teman-teman sampai terakhir adalah daftar pustaka. Nah, ini cek juga deh. Jadi bagian penulisan ini semua ada dalam daftar pustaka, ya. Kemudian terakhir biasanya ada keterangan lagi, teman-teman. Harus menggunakan Mendeley, biasanya begitu, ya. Karena biar memudahkan teman-teman. Nah, coba dia pakai APA, ya. American Psychological Association. Ya, teman-teman, ya. Itu yang terkait dengan itu sudah 2 hal, ya. Sudah 2 hal tadi. Sekali lagi teman-teman, yang pertama adalah kita mencari jurnal, ya, mencari jurnal di di Sinta, ya, di sini, ya. Kemudian kita tinggal memilih. Katakanlah kita mau memilih jurnal ilmiah pembelajaran sekolah dasar miliknya Universitas Halu Olio, ya, tinggal teman-teman klik saja di menu ini, website, ya, di menu website biar langsung diarahkan ke websitenya. Atau yang lain juga sama, teman-teman, harus cek melalui website. Nah, kemudian yang selanjutnya teman-teman yang tidak kalah penting adalah kalau sudah melakukan submission, ya, teman-teman sebisa mungkin juga melakukan kontak, ya, dengan atau menghubungi dewan editornya. Untuk apa? Untuk melakukan komunikasi. Yang pertama adalah memastikan bahwa ada slot di selain slot itu ada kuota, ya, untuk ini untuk artikel teman-teman, ada space untuk artikel teman-teman agar bisa publis, gitu, ya. Itu dikomunikasikan, teman-teman, ya, dikomunikasikan. Maka teman-teman silahkan cari ini kontaknya. Pertama, di mana nyarinya? Biasanya kita cek di about, ya. Di about ini kelihatan. Nah, di sini, teman-teman, ya. Di about, kemudian di bagian kontak. Nah, ini kontaknya kebetulan hanya email, ya. Hanya email. Jadi teman-teman bisa melakukan kontak ke Halu Olio ini menggunakan email. Nah, tapi kalau saya menyarankan teman-teman, carilah kontak yang ada nomor WA-nya atau nomor HP-nya. Kenapa? Biar memudahkan teman-teman. Karena kalau kita menghubungi dari WA, dari email, gitu, ya, kadang kita ibaratnya menunggu sesuatu hal yang tidak pasti. Kan tidak enak itu, ya. Menunggu yang tak pasti itu kan semacam digantung, seperti, ya, jadi silahkan teman-teman bisa mencari kontaknya. Kalau tidak ketemu, mungkin bisa teman-teman mencari jurnal yang lain, tidak apa-apa, ya. Tapi pastikan teman-teman sebelum submit, sekali lagi sesuaikan dengan jurnal templatenya sesuai dengan gaya selingkung itu, ya.
Kita coba yang Widya Gogik ya, miliknya Universitas Trunojoyo Madura Bangkalan, Sinta 5. Nah, kita cek ya. Kita cek. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Kita cek template. Nah, ini ada template-nya. Ya, yang berupa PDF, ada yang berupa doc atau dokumen. Nah, itu teman-teman. Kemudian dicek lagi apa namanya kontaknya ya. Jadi kontaknya ini ada menu, kebetulan ada menu kontak sendiri ya. Nah, ini ada, nah ini email juga ini. Jadi tidak ada nomor HP-nya. Ya, teman-teman kalau mau cepat ya bisa cari ini apa namanya kenalan di sana gitu ya. Kemudian bisa menghubungi di tempat apa namanya tempat penerbit. Nah, itu teman-teman. Nah, yang terpenting kemudian teman-teman jangan lupa ya, jangan lupa teman-teman mengecek ya. Ngecek apa? Yang terpenting adalah biasanya ada beberapa jurnal itu yang memberikan atau memutuskan ini ada yang namanya APC. APC itu artikel processing charge. APC itu gini teman-teman. Biaya publikasi ya. Kita cek di jurnal sebelumnya katakanlah ya. Kita lihat yang pertama tanda-tandanya itu ya. Tandanya yang pertama itu APC ya. Tulisannya gitu atau menunya. Yang kedua adalah biaya publikasi atau fee apa ya? Kita lihat ya APC, kemudian biaya publikasi dan lain-lain. Intinya yang apa sinonim-sinonim yang hampir sama lah. Ya. Kita cek miliknya Haluoleo yang tadi. Ya. Kalau tidak ada, berarti ada kemungkinan dia free. Ada kemungkinan dia free ya. Kemudian kita lihat di sini tidak ada. Dia focusing scope, editorial team. Biasanya kalau tidak di about, kadang ada di sini ya. Ada ini kita cek section policy. Nah, ini tidak ada ya. Jadi tidak ada sepertinya tidak ada biaya publikasinya ya. Tinggal teman-teman baca saja ya, dilihat. Atau yang miliknya Universitas Trunojoyo Madura ini kita cek. Nah, ini nih ada APC ya, Article Processing Charge atau APC. Lihat di sini. Nah, ini teman-teman. Ini ya. Ini perhatikan. 3 hal perhatikan. Biaya, terkait biaya ya. This journal just the following author fee. Nah, ini adalah apa namanya? Rincian biayanya ya. Artikel submission free, artinya teman-teman apa namanya? Kalau cuman submit gitu ya, itu free. Fast track review itu untuk melihat apa namanya? Saya ada macam-macam ya. Di sini ada fast track review ini mungkin semacam melihat apa namanya? Review cepat ya. Ingin direview secara cepat itu juga free. Kalau nanti ini terpublikasi ya atau apa namanya diputuskan untuk diterima dan dipublis, biayanya Rp300. Ini mungkin 300.000 ya. Mungkin ada kesalahan ini 300 dalam rupiah ini ya. Bukan Rp300. Sepertinya Rp300.000 ya. Nah, 300 ini ada. Ya, di amount Rp300.000 atau $40 ini apa namanya US dollar ya, $40. Nah, itu teman-teman. Nah, ya jadi teman-teman yang pertama adalah dipastikan saya review kembali ya. Yang pertama adalah kita mencari jurnal. Sudah ketemu di websitenya sintakemdikbud.go.id, kemudian di menu jurnal masukkan kata kuncinya ya. Masukkan kata kuncinya, kemudian
buat mencari jurnal yang ingin kita tuju, ya, dengan cara klik websitenya, kemudian ketemu websitenya, kemudian yang kedua adalah dibaca dulu informasinya, yang ketiga adalah baca juga templatenya, yang keempat adalah dicek APJ-nya atau biaya publikasinya. Jika sudah sesuai, maka teman-teman, yang terakhir juga, jika sudah sesuai, mungkin bisa teman-teman melakukan yang namanya kontak ataupun komunikasi dengan pengelola jurnal tersebut. Itu teman-teman. Jika sudah oke, maka kita bisa melakukan yang namanya, ini yang terakhir. Jika sudah oke, teman-teman bisa melakukan register ya. Register di jurnal tersebut. Katakanlah kita mau pakai jurnalnya Universitas Haluoleo, ya. Haluoleo, ini harus diisi teman-teman. Pengisian ini hanya mengisi seperti halnya teman-teman mengisi aplikasi-aplikasi yang lain seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Ada username, ada password, ya. Ini perhatikan, password must be at least 6 characters, ya, harus 6 karakter. Kemudian username ini, ya, harus berisi atau memuat hanya memuat huruf kecil, nomor, dan hyphens atau underscore, ya. Kemudian ini teman-teman salutation. Yang terpenting adalah teman-teman isi yang bintang-bintang, ya. Biasanya yang bintang ini wajib diisi, kalau tidak diisi tidak bisa berhasil. First name silahkan, kalau kata sama seperti saya ini Mas Sodi, katakanlah ya diulang. Last name-nya ini diulang Mas Sodi, ya. Itu teman-teman. Nah, kemudian inisialnya boleh MS, gendernya jangan ketuker, affiliation ini diisi. Katakanlah kita dari STKIP, maka diisi STKIP PGRI Sumeneb. Ini ya. Oke, saya isikan dari awal saja. Mas Sodi, katakanlah gitu ya. Passwordnya disesuaikan, ya. Di-repeat atau diulangi. Ini dikosongi saja. First name-nya diisi. Middle name-nya jika ada 3 suku kata ya silahkan. Kata pertama, kata kedua, kata ketiga, ya. Ini boleh diisi, boleh tidak. Ya, gendernya jangan lupa M, jangan kebalik. Kemudian signature tidak usah diisi, tidak apa-apa. Emailnya upayakan email institusi, ya. masodi@stkip.pgri.sumeneb.ac.id. Nah, kemudian ini tinggal kopas saja, taruh di bawah, ya. Orchid ID, silakan teman-teman kalau punya Orchid ID silakan dimasukkan, kalau tidak dikosongin saja. URL, nomor telepon diisi saja 0823 bla bla bla, begitu ya. Kemudian sampai pada ini teman-teman dicentang aja, ya. Ini dicentang, send me confirmation email, biar masuk, ya, biar masuk ke email kita. Ini diklik sebagai reader, sebagai pembaca. Jangan lupa ini diklik sebagai author, able to submit. Kalau teman-teman ini tidak diklik, maka teman-teman tidak bisa melakukan submit, ya. Itu teman-teman. Dan review ini wajib diisi 3 minimal. Reviewer ini kalau teman-teman tertarik menjadi seorang reviewer di jurnal ini. Nah, kemudian kalau sudah tinggal klik register. Ya, kita coba ya, kita coba berhasil atau tidak. Biar teman-teman juga ada paham, ya. Silahkan sekalian saya klik karena saya juga tertarik menjadi reviewer, katakanlah yang 01983396. Oke, ya. Kemudian kita cek lagi dari awal, cek sudah, ya. Kemudian kita register.
Oke, nah ini ada yang error, coba perhatikan karena emailnya belum passwordnya belum saya isi ya. Oke, kita cek. Nah, kemudian saya ulangi. Oke, kemudian kita register. Bismillah, berhasil. Teman-teman harus sabar. Eh, kalau berputar-putar begini ya kecepatan tergantung amal perbuatan. Tergantung jaringan ya. Jaringan, teman-teman. Kita perhatikan. Nah, oke, ini sudah berhasil. Nah, jadi pada saat teman-teman kita sudah berhasil begini, ini teman-teman tinggal melakukan, ini kan terlihat ya, sebagai author, sebagai reviewer. Nah, kalau kita mau sebagai author, ya, kita klik aja di sini. Ya, nah ini kan sudah mulai ini. Ya, mulai terlihat. Nah, jadi klik start. Nah, lihat nih. Start a new submission. Tinggal diklik begini ya. Ini teman-teman ya. Tinggal ini dicentang semua gitu ya. Ini dicentang, centang ya. Aja, kemudian nah ini biasanya sekedar menyapa, say hello kepada editor. Dikosongi boleh, tapi kalau saya biasanya saya isi pengantar ya, sekedar say hello. Kemudian kalau sudah save and continue gitu ya. Nah ini teman-teman tinggal ikuti upload filenya ya, upload filenya ya. Oke, kita coba ya. Ini jangan sampai ini kuliah ya. Sebentar saya carikan. Saya masukkan ini aja ya. Nanti kita tidak sampai ini ya, tidak sampai klik finish, karena biar tidak mengganggu sistem di OJS-nya beliau. Are you sure? Yes, sir. Nah, ini teman-teman, ini harus diperhatikan. Nah, ini namanya ya. Namanya ini perhatikan, M-nya besar ya. Ini boleh kecil, sudah. Kemudian title dan abstrak. Ini dikopas saja dari pemilihnya teman-teman ya. Kemudian judulnya apa dan lain-lain sampai referensi ini dikopas ya. Ini dikopas, tinggal continue. Ya, teman-teman ya. Ada 5 ya, ada 5 tahapan. Kita sudah sampai tahap 3. Ini yang terpenting adalah di sini teman-teman memang harus perhatikan metadatanya ya, metadatanya. Nah, oke. Ini mumpung saya ingat, jika ada 5 lebih dari 1 penulis, ini kan baru 1 penulis teman-teman. Biar semuanya masuk, jangan lupa teman-teman add author di sini ya. Ini biasanya yang tidak dilakukan, entah lupa atau bagaimana ya. Corresponding author itu hanya menuliskan namanya dia sendiri, lupa memasukkan nama-nama yang lain. Ini yang harus dilakukan. Kalau ada lebih dari 1, katakanlah ini 1, kemudian ada lagi yang kedua, maka add author ini yang harus teman-teman klik begini ya, add author. Nah ini kan, ini nama pertama, penulis pertama, penulis kedua, ini ditulis, diketik aja namanya siapa, sama seperti tadi ya. Kemudian ini tidak usah diklik ya. Biasanya ini sebagai corresponding author ya. Corresponding author itu biasanya yang menerima semua ini tahapan-tahapan atau proses pemberitahuan proses dari proses submission itu ya. Kalau sudah diisi, kalau masih ada ya tinggal add tadi ya, simpan, tinggal add author lagi kalau ada. Kemudian selesai. Kalau sudah, tinggal teman-teman save and continue. Biasanya di menu ini teman-teman ya, di menu ini adalah menu untuk mengupload beberapa file, mungkin
ada proofreading, kemudian ada cek plagiasi dan lain-lain. Itu ya teman-teman. Sama untuk prodi-prodi yang lain ya, untuk prodi-prodi yang lain ini sama sebenarnya. Ya. Tinggal teman-teman menyesuaikan pencariannya di menu di sini ya. Jadi katakanlah teman-teman dari prodi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia contoh, tinggal klik aja. Semuanya menyesuaikan bahasa Indonesia. Nah, ini ada 13 ya. Dengan kata kunci kata kunci bahasa Indonesia ada 13 jurnal, ada estetik, sintetika dan atau pakai lagi sastra bahasa Indonesia. Nah, ada berapa? Kalau tadi ke-13 ya. Sekarang sebentar. Tidak ada berarti ya, ini tidak ada. Kita ke pendidikan bahasa. Pendidikan bahasa contohnya. Nah, ada 98. Kalau pakai bahasa Indonesia saja itu ada 13. Kalau pakai pendidikan bahasa ini ada 98. Cuman kan bahasa apa? Ada bahasa Arab dan lain, atau lebih spesifik lagi pendidikan bahasa Indonesia. Contoh begitu ya. Ada 5 ya, ada 5. Atau prodi-prodi yang lain atau fakultas-fakultas lain menyesuaikan. Olahraga katakanlah ya. Olahraga ya. Olahraga ya. Nah, tidak ada berarti harus nyambung olahraga. Nah, nih ada 45. Entah 2 ini ya. Atau dan lain-lain. Teman-teman tinggal menyesuaikan ya. Tinggal menyesuaikan maunya jurnal apa. Tinggal menyesuaikan kata kuncinya di sini. Baik, itu teman-teman ya. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan langsung ke saya ataupun bisa WA ke saya ataupun email ke saya. Atau yang terakhir, jika video ini muncul di beranda teman-teman, silahkan klik komen. Kalau berkenan, silahkan share ya. Terima kasih. Itu saja, semoga berkenan, semoga bermanfaat. Jika ada yang lebih itu murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang kurang itu murni karena kebodohan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.